Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, berjumpa kembali pada e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari pengujian pengendalian intern tingkat entitas atau PT. Pada materi ketiga, kita akan membahas pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi atau PUTIK. Bapak Ibu, pada materi ini bersama saya, Sutiono, kita akan membahas pertama, penilaian manajemen resiko TIK, kedua, penilaian manajemen perubahan TIK, ketiga, penilaian akses logikal TIK, keempat, penilaian operasional TIK dan kelangsungan layanan, serta yang terakhir, contoh pengujian PUTIK. Berikut penjelasannya. Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, pada bagian penilaian PIPK tampak terlihat urut-urutan penilaian mulai dari tabel A, tabel A1, B1, B2, C1, C2, tabel D hingga tabel E. Pembahasan kita fokus pada pengujian PUTIK, yaitu nomor 2, menilai PUTIK menggunakan tabel B2 untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi unsur-unsur SPIP dan didukung dengan pengendalian atas teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Pada bagian ini, Sobat Pembelajar bisa melihat pengujian PUTIK berada pada tahapan penilaian PIPK, yaitu implementasi, di mana pengujian PUTIK nanti menggunakan tabel B2. Tabel B2 ini nanti menjadi salah satu tabel yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan tabel D maupun tabel E. Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, apa yang perlu dilakukan oleh tim penerap maupun tim penilai pada saat melakukan pengujian PUTIK? Pada bagian berikut ini, tim penilai akan melakukan penilaian atau pengujian PUTIK. Sementara tim penerap akan menyiapkan dokumentasi maupun pelaksanaan PUTIK-nya. PUTIK adalah pengendalian yang bertujuan untuk memastikan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer, serta sumber daya manusia dan teknologi informasi komunikasi yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Jadi, pengendalian PUTIK ini dilakukan atas pengendalian sistem atau aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Bapak dan Ibu, Sobat Pembelajar, pengujian PUTIK atau penilaian PUTIK ini dapat melibatkan pejabat atau pegawai pada unit TIK atau pihak ketiga yang kompeten di bidang TIK untuk meningkatkan akurasi penilaian PUTIK. Pengujian PUTIK dilakukan pada periode 1 September sampai 15 Januari tahun berikutnya. Pengujian PUTIK dilakukan atas sistem atau aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Saat ini, laporan keuangan disusun menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI, dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN. Kedua aplikasi ini beserta aplikasi yang lainnya sangat mempengaruhi kualitas atau nilai yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, tim penilai harus melakukan pengujian PUTIK-nya. Pengujian PUTIK dilakukan atas 4 area. Area yang pertama adalah area manajemen risiko, terdapat 1 komponen. Area kedua, manajemen perubahan, terdapat 6 komponen.
Area ketiga, akses logikal, terdapat 9 komponen, dan area keempat adalah operasional TIK dan kelangsungan layanan, terdapat 6 komponen. Keempat area tersebut dilakukan penilaiannya atau pengujiannya oleh tim penilai. Tim penilai melakukan pengujian putik pada tingkat pemilik aplikasi maupun pada tingkat pengguna aplikasi. Pengujian putik atas area manajemen risiko dan area manajemen perubahan dilakukan penilaiannya oleh tim penilai pada tingkat pemilik aplikasi. Sementara tim penilai pada tingkat pengguna aplikasi melakukan pengujian putik atas area akses logika dan area operasional TIK dan kelangsungan layanan. Tim penilai dapat menentukan komponen-komponen yang relevan sesuai dengan kondisinya. Baik, Bapak, Ibu, Sobat Pembelajar, kita akan bahas area pertama dari pengujian putik. Area pertama adalah manajemen risiko. Manajemen risiko TIK adalah budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan TIK dan proses bisnis yang didukung oleh TIK. Ada beberapa pertanyaan untuk melakukan penilaian atas pengendalian pada area manajemen risiko ini. Pertama, apakah terdapat kerangka kerja manajemen risiko secara umum maupun khusus terkait TIK? Pertanyaan kedua, apakah kerangka kerja dimaksud dilaksanakan secara konsisten? Area pengujian putik yang kedua adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan dapat diartikan mengendalikan dampak negatif akibat adanya perubahan, baik berupa penambahan, perubahan atau modifikasi, pemindahan, atau pengurangan. Perubahan tersebut adalah perubahan komponen konfigurasi TIK, di antaranya perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan dokumen terkait dengan perubahan sistem atau aplikasi. Pertanyaan terkait dengan pengujian putik area manajemen perubahan adalah, apakah perubahan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan proses bisnis? Pertanyaan kedua, apakah perubahan sistem atau aplikasi tidak menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kelangsungan proses bisnis? Yang ketiga, apakah perubahan dan implementasi dilakukan oleh pihak terotorisasi? Sobat Pembelajar, sistem aplikasi SAKTI atau SPAN yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, ketika terjadi perubahan, maka pastikan perubahan-perubahan tersebut telah memenuhi area manajemen perubahan ini. Area manajemen risiko dan area manajemen perubahan dilakukan penilaiannya oleh tim penilai pada tingkat pemilik aplikasi. Apa saja pengendalian putik yang dilakukan pada area manajemen perubahan? Ada 6 komponen. Komponen yang pertama adalah analisis kebutuhan. Komponen yang kedua adalah uji pra-implementasi. Komponen yang ketiga adalah pengendalian atas versi atau version control. Komponen yang keempat adalah implementation plan. Komponen yang kelima adalah persetujuan perubahan, dan komponen yang terakhir adalah pemisahan lingkungan. Baik, Sobat Pembelajar, kedua area tadi sudah kita bahas. Berikutnya kita akan bahas kedua area berikutnya. Area yang ketiga adalah akses logikal. Akses logikal adalah alat dan protokol yang bertujuan untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset informasi
khususnya perangkat pengolah informasi. Ada beberapa pertanyaan untuk melakukan pengujian putik atas area akses logikal ini. Yang pertama, apakah penggunaan sistem sudah dilakukan oleh pihak yang sah? Yang kedua, apakah akses yang tidak sah terdeteksi dan dicegah? Ada 9 komponen pada area akses logikal ini. Yang pertama adalah komponen program security awareness. Yang kedua adalah komponen pemantauan penggunaan hak akses. Yang ketiga adalah komponen user access matrix. Yang keempat adalah komponen pencabutan hak akses. Yang kelima adalah komponen akun pengguna didefinisikan secara individual. Komponen yang keenam adalah segmentasi akses jaringan. Komponen ketujuh adalah akun default. Komponen kedelapan adalah penetration testing atau vulnerability assessment. Dan komponen yang kesembilan adalah jejak audit atau audit trail diaktifkan.